Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas berbagai minat berbagi. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini membawa keberkahan. Amin. Dan membawa pencerahan. Amin. Sehingga menjadi kepala kami ada kemajuan. Dan kami terima kasih kepada guru hadir menyempatkan waktu. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kepada kita semua. Kami di atas nama kepala sekolah yang pada Pak Salim, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan dalam kegiatan pengibasan dari sekolah bergerak menjadikan manfaat. Puji syukur salam minat dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Namanya dilimpahkan kepada Muhammad Rasulullah kepada keluarganya sampai kita semua Amin. hadirin ibu, bapak yang saya hormati, alhamdulillah dengan temuan dan juga dia saya di atas nama lembaga tidak akan banyak diberikan pengarahan ya. Sama-sama, Pak. Kami berikan waktu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Mulki ya yang telah memberikan waktunya. Aduh, jantan ngadeg-deg yang pengersan. Alhamdulillah. Mukadimah ikut saja tadi ya. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah dengan program pengimbasan Sekolah Penggerak ini saya bisa membersamai Bapak Ibu ya bagaimana cara pengelolaan lembaga PAUD yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada pertemuan kali ini mungkin saya akan membahas dulu hasil rapot pendidikan ya. Ketika kemarin di bulan pertama saya datang ke sini, alhamdulillah sudah muncul rapot pendidikan bagi Kober Mulki ini. Rapot pendidikan ini gambaran bagaimana kualitas pelayanan yang dilaksanakan di Kober Mulki ini. Dan ini tentunya bukan untuk memberikan label sekolah ini sudah bagus, sudah excellent, sudah gimana gitu. Cuma rapot pendidikan ini adalah alat bantu untuk sekolah kita agar pelayanan ini ke depannya makin bagus. Ilustrasinya seperti kita bercermin. Kan kita butuh cermin untuk melihat apakah penampilan kita sudah bagus atau belum bagus kan gitu ya. Ibu misalkan kerudungnya nggak yakin nyengsol atau enggak, kan kita butuh alat ya. Cermin namanya ya. Jadi rapat pendidikan itu adalah sebagai alat bantu.
Untuk program yang ditawarkan kepada Mulki ini saya tidak boleh ngarang gitu ya. Tidak boleh asal ini aja yang akan kita perbaiki, enggak gitu ya. Tapi berdasarkan data nanti sejauh mana ke depan Korber Mulki ini ada progres baik atau tidaknya gitu. Jadi Bapak Ibu, hasil daripada rapot pendidikan Korber Mulki ini akan dibahas terlebih dahulu ya, biar nanti Bapak Ibu sebagai pengelola, baik kepala sekolah dan guru itu kedepannya satu visi dan misi. Oh anu bagusnya teh iya, pertahankan ku urang sasarangan. Oh yang belum bagusnya teh di sini, mari kita berupaya untuk meningkatkannya gitu. Jadi seperti itu ya. Terus ada pertanyaan, Pak, yang memberikan nilai rapot pendidikan itu siapa? Sekolah sendiri. Rapot pendidikan ini merupakan hasil daripada survei lingkungan belajar atau Sulinjar yang Ibu lakukan 1 tahun yang lalu. Sekarang juga nanti di bulan Oktober atau September seluruh sekolah akan mengisi Sulinjar. Nah, di pendampingan ini mungkin dulu Ibu ngisi Sulinjarnya asal beres, sama seperti saya. Pertanyaan ini masuknya kemana belum tahu. Sehingga ngejawabnya asal, padahal itu sudah dilakukan. Sehingga rapot pendidikan Ibu dikatakan kurang. Padahal di lapangannya sebetulnya tidak kurang seperti itu. Karena dulu waktu kita ngisi Sulinjar kan lumayan banyak Bu ya. Kepala sekolah soalnya beda. Guru soalnya beda. Apalagi yang ngisi Sulinjarnya besok cut off, Ibu baru ngisi. Wah itu mah teu puguh. Asal klik dan sebagainya kan gitu ya. Nah, jadi rapot pendidikan seperti itu. Nah, hasil daripada rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu, ada 3 indikator Bu ya. Ini bisa dilihat, saya sudah merangkumnya, kemarin sudah izin, minta di-share ya dari Bapak Kepala Sekolah dan hasilnya adalah ada 3 indikator Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini. Sekolah Bapak Ibu dikatakan oleh rapot masih kurang. Kurangnya di sini ada skornya. Apakah berapanya ada nanti kita bahas. Yang keduanya, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Ini juga masih kurang. Yang ketiganya adalah kemitraan dengan orang tua. Ini juga masih kurang. Pak, bagaimana sih rapot pendidikan itu? Nanti kita bukanya bagaimana biar Ibu bisa ngakses langsung gitu ya. Biar seluruh sekolah atau orang-orang yang terlibat di sekolah ini tidak terlena gitu. Tidak merasa kita sudah baik, tapi kenyataannya masih belum baik. Makanya ada rapot pendidikan. Ini dokumentasi di bulan pertama ya, alhamdulillah. Sekarang kompak ya, full team. Nah ini Bu ya, kita akan bahas hasil analisis rapot pendidikan Ibu. Yang pertama Ibu, tadi kan ada 3 indikator ya. Setelah indikator ada dimensi. Dimensinya ada 2. Dimensi D sama dimensi E. Jadi kalau indikatornya ada 3, yang ini ya. Yang pertama proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini. Keduanya adalah pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Yang ketiganya adalah kemitraan dengan orang tua. Nah ini indikatornya. Setelah indikator ada lagi yang namanya dimensi. Dimensi ini mungkin turunan dari indikator. Jadi tos indikator aya dimensi. Dimensi teh panjenengan anakna tina indikator gitu ibunya. Dimensi yang pertama, dimensi ada 2 sebetulnya, D dan E. Dimensi D ada 4. D1, D2, D3, D4. Dimensi yang kedua ada dimensi E. Dimensi E itu ada 7. Dimensi E1 sampai dimensi E7. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami Bu ya. Jadi rapat pendidikan ada sebagai
Alat. Alat untuk apa? Alat bantu agar kita tahu posisi kita ada di mana. Logikanya seperti apa? Cermin. Kan ibu nggak lepas dari cermin tuh ya. Dikit-dikit ngaca, bisa kayak cilik dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini rapat pendidikan seperti itu. Jadi akan menjadikan indikator. Indikatornya tadi ada berapa Bu? 3 ya. Hiji-hiji nama uya sudah diapalkan bisik karena hilap deh. Penting tilu gitu nya. Dari indikator itu ada dimensi. Dimensinya ada berapa? 2. Dimensi apa dan apa? Dimensi D dan dimensi E. Gitu. Dimensi D ada berapa? Ada 4. Dimensi E ada berapa? 7. Gitu ya. Diulang lagi aja. Kita nyantai aja ya. Kita mah tetanggaan ya. Nah, jadi rapot indikator digunakan sebagai alat bantu untuk melihat progres pelayanan sekolah. Di rapot pendidikan ada 3 indikator. Yang pertama tadi proses pembelajaran, yang kedua pondasi, yang ketiga adalah kemitraan dengan orang tua. Jadi proses pembelajaran, pondasi dan kemitraan dengan orang tua. Tah dinu tilu eta teh diturunkan lagi menjadi 2 dimensi. Dimensi D dan dimensi E. Dimensi D aya 4. Dimensi E aya 7. Tah pertanyaan di Surinjar yang dulu Ibu jawab itu tidak lepas dari dimensi E dan dimensi D. Kumargi kapungkur mah urang teh can aya nu mensosialisasikan naon sih ari dimensi D teh, dimensi E teh naon gitunya. Sehingga orang ngajawab noge asa napak, asa henteu. Asa kumaha kan gitu ya, seperti itu. Tah, dugi kadieu mangin insyaallah punya perjalanan bisa dipahami ya. Bilih teu aya nu kahartos, asalim atuh ieu teh can kaharti ya ka mana-kamanana. Ngacung we nya ulah sampai istilahnya teh abdi jongjon ibu misalkan kita bebas merdeka Bu nya. Jadi seperti itu ibunya. Nah, kita akan bahas dimensi D dulu ya. Dimensi D ada 4. Dimensi D pertama disebutnya adalah perencanaan proses pembelajaran. Jadi sekolah yang bagus itu harus ada perencanaan pembelajaran. Yang biasa disebut oleh kita apa Bu? RPPH atau modul ajar. Itu dinilai. Jadi modul ajar RPPH itu tidak dibuat oleh kita ketika ada penilik datang ke sini. Tetapi memang bagian daripada proses pelayanan sekolah. Ada di dimensi D1. Gitu. Terus bagaimana nih sekolah Al-Mulki? Alhamdulillah Ibu, nilainya sedang. Ya, sana sedang. Ya, oren atau kuning. Skornya 50,38. Artinya apa? Di sini kita sampaikan ya. Perencanaan pembelajaran di satuan PAUD sudah disusun berdasarkan kurikulum nasional. Alhamdulillah, tos disusun berdasarkan kurikulum nasional. Namun belum mempertimbangkan karakteristik satuan pendidik dan tidak selalu menjadi rujukan pembelajaran di kelas. Artinya, ngajiplak sesuai kurikulum nasional. Lamun cuk kurikulum nasional, imah rarasakeun we ku ibu satahun kamari nya. Lamun cuk kurikulum nasional temana teh sayuran, temana sayuran teh buah naga, ibu teh nurutan we buah naga tanpa memperhatikan buah apa yang ada di sekolah Mulki ini. Oh, da ieu tos buah naga, padahal di dieu lobana tangkal nangka. Ibu enggak ganti jenis buahnya dengan nangka. Tah, leres teh imah rarasakeun we. Jadi kurikulumnya sudah Ibu buat, tapi karakteristik lingkungan sekolah ini belum dimasukkan ke dalam perencanaan. Bagaimana perbaikannya? Ke depan, mari kita bantu, ku abdi sasarengannya, dina ngadamel perencanaan teh, ulah nurutan jibles siga anu nasional. Kadah dianalisis heula. Aya teu buah naga di dieu teh, oh teu aya. Aya naon? Aya sirsak, aya nangka walanda, nya aya cau, ya pisang yang diangkatnya dalam pembelajaran tema buah-buahan. Ada profesi misalkan dokter,
terus pilot. Sementara orang tua siswa di sini nggak ada yang jadi pilot. Dipaksakan, kan itu keluar dari konteks karakteristik. Kebanyakannya orang tua di sini bekerja sebagai petani, angkat profesi petani sebagai tema dari profesi di pembelajaran sekolah ibu. Gitu Bu ya. Seperti itu. Pembelajaran, nah selanjutnya dijelaskan pembelajaran di kelas belum mempertimbangkan kebutuhan belajar anak, tetapi sudah menunjukkan keselarasan antara tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kita bahas, pembelajaran di kelas belum mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Misalkan ada anak yang sukanya kinestetik, oleh ibu dipaksa untuk duduk manis. Nah, arahnya ke sana. Terus bagaimana? Bikin perencanaan untuk si anak itu. Bikin apa ke, bikin apa ke. Kalau enggak misalkan khusus misalkan untuk anak itu, besok kegiatan yang sifatnya kinestetik. Jadi tiasa variasi. Ibu untuk memperhatikan karakteristik itu ada dua pilihan. Bisa ngadamel kegiatan anu beragam, kami memungkinkan. Misalkan anak yang suka bergerak, kegiatannya jalan-jalan. Anak yang suka anteng, kegiatannya meronce. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua bisa juga, sekarang kita fokus kegiatan meronce, besok kegiatan jalan-jalan. Jadi kegiatannya ada variasi. Pak, yang mana yang bagus? Apakah yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya bisa kita adopsi berdasarkan kekuatan. Kalau di sini gurunya banyak, mungkin dong bikin dua kegiatan yang berbeda. Kalau gurunya hanya satu, hari ini meronce, besoknya kegiatan jalan-jalan. Maksudnya untuk kegiatan jalan-jalan mengakomodasi anak yang suka jalan-jalan. Meronce mengakomodasi anak yang suka tekun, seperti itu. Jadi tidak ada opsi yang bagus ini gitu. Makanya kita sebagai guru punya kekuatan penuh, otoritas penuh. Mau diapakan nih hari ini anak ini? Kelihatannya anak jenuh belajar di kelas, menggunting, mewarnai, menulis. Besok kita panen tomat karena kebun Pak Ustadz disakan tomat. Abring gelardak teh ngalah tomat. Fotos gitunya. Ieu mah dirarawaskeun ku ibu. Nah ibu teh kitu atanapi henteu. Lamun nya berarti orang hayu sasarangan drogba. Ke dina sulinjar ibu teh jawab bakal muncul deui. Apakah ibu telah memperhatikan karakteristik sekolah untuk merancang pembelajaran? Konteksnya tos apa lah nama kamananya? Anu tadi tema buah, anu di dituna naga ku urang dipilarian konteks anu aya di urang. Berarti ibu ayeuna ngajawab di sulinjar kumaha? Sudah. Gitu kan? Jadi kan mau ngaraba-raba deui atos. Apakah ibu sudah menentukan ragam kegiatan bermain untuk memfasilitasi karakteristik anak? Ibu sudah membuat kegiatan ini meronce khusus untuk yang anteng, besoknya kegiatan jalan-jalan. Berarti ibu jawab, sudah. Pak, da abi mah cantiasa sadinten teh kegiatan meronce jeung jalan-jalan da guru nakirang. Tah, berarti tadi kita lari kepada kekuatan sekolah kita. Pemerintah tidak akan maksa. Harus ada kegiatannya banyak, gurunya banyak. Kan disesuaikan dengan kekuatan sekolah itu. Itu Bunya. Selanjutnya di sini alhamdulillah poin plusnya ibu sudah selaras antara kegiatan dan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran dan kegiatan sudah selaras. Makanya di sini skornya bagus. Cuma ibu tadi belum memperhatikan karakteristik sekolah. Itu Bunya. Artinya pami ibu bade ngajarkan huruf, kegiatannya tentang huruf gitu. Ulah sampai tujuannya tentang sholat ngajarkan huruf ta. Sekolah ibu oleh pemerintah sudah dinilai ibu sudah tidak kacau dalam menentukan tujuan. Jadi ibu teh tos saya kegiatan tujuannya iya, kegiatannya iya. Jadi nyambung. Misalkan tujuannya anak mengenal huruf tomat, kegiatannya adalah tomat. Kan itu selaras. Masih ada sekolah yang tujuannya A, kegiatannya Z. Si ada. Nah, sekolah ibu sudah dikatakan sudah sesuai antara tujuan dan kegiatan. Makanya ini sedang. Gitu Bu ya. Jadi D1 membahas apa Bu? Proses perencanaan. Ngadamel RPPH. Ibu teh rapotna teh saur nagara teh kumaha? Sedang. Mana tos sayana? Tos ngagunakeun kurikulum nasional. Kan jelas di sininya. Tadi sini. Sudah berdasarkan kurikulum tujuan dan kegiatan sudah selaras. Ta ieu nu tos sayana.
Yang belumnya tadi karakteristik satuan belum dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, penataan lingkungan pembelajaran belum selalu bertujuan untuk membangun kemampuan pondasi anak. Nah, di sini penataan lingkungannya juga masih belum. Jadi, kemampuan pondasi anak itu ada 6, Bu, ya. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Jadi, ngajarin anak sopan itu bagian daripada anak siap masuk SD. Yang kedua, pemikiran belajar itu menyenangkan. Jadi intina pondasi teh ulah sampai barudak sakola ka urang teh kapok. Abi mau sakola di ka Asirod, mau sakola di ka mungkin naon nulis we jeung nulis. Nah, itu pembelajaran teh tidak menyenangkan dan bermakna. Bikin kegiatan yang bervariasi. Oh, misalkan sekarang tadi panen tomat, besok kegiatannya yang menyenangkan. Ulah, jadi maksudnya teh kegiatan anu anteng, sarang kegiatan anu memerlukan tenaga atau fisik itu ibu sesuaikan. Ulah sampai hantem we jalan-jalan, capek barudak. Besoknya misalkan aranteng we gitu, barudak jenuh. Jadi kita harus punya alat sensor, tahu persis nih anak ini jenuh nih belajar ini. Ganti dengan kegiatan lain. Seperti itu, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan di D1 di sini? Cukup jelas nih, Bu ya. Jadi programnya tadi ke depan seperti apa, nanti akan ada. Selanjutnya di D2, Bu. Di D2 ini proses pembelajaran. Kalau D1 itu apa? Perencanaannya. Kalau D2 itu proses pembelajarannya. Skornya di sini 49,67. Hasilnya masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena masih kurang dari 50, Bu. Berarti kalau mau sedang gampang, Bu, tinggal teken sapoin deui. Insyaallah bakal sedang, ya, sedang. Jadi ada kurang, sedang, cukup dan baik. Kalau skornya 100 berarti 100 bagi 4 berapa, Bu? 100 bagi 4 25 ya. Jadi nilai kurang itu antara ya apa ya? Enggak gitu juga ketangnya. Kalau misalkan 25 sampai 0 sampai 25 kurang, 26 sampai 50 sedang, 50 sampai 75 cukup, 76 sampai 100 baik. Tapi ini buktinya udah 49 juga masih kurang. Ya mungkin kalau di sini 50 ya, taiken lah insya Allah bisa punya orang sasarengan. Bagaimana nih kata rapat pendidikan, proses pembelajaran belum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari anak usia dini. Nah, tadi misalkan anak ini suka karakteristik kinestetik, ibu belum fasilitasi dengan kegiatan yang sifatnya memerlukan motorik kasar seperti itu. Selanjutnya di sini kompetensi pendidik dalam menjaga suasana belajar yang nyaman, menerapkan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna secara efektif dalam membangun kemampuan pondasi yang diperlukan harus ditingkatkan. Jadi inti nama Ibu salit deui Ibu teh. Jadi dina pembelajaran teh harus berfokus kepada 6 pondasi. Tadi teh pondasi nilai agama dan budi pekerti ya. Yang kedua pembelajaran yang bermakna positif. Jadi ulah sampai ngapokan pembelajaran tehnya. Yang ketiganya adalah kematangan sosial, Bu. Jadi pami murang kali ngobrol itu bagian daripada stimulasi melatih sosial anak. Misalkan ibu ayeuna ngaji ikro tiap hari, murang kali kan baris ngantri. Tah murang kali teh ngantosan ngantri baris ari urang mau kapungkur ngapalkeun ya. Budak ayeuna mah kan teu aya nu kitu teh. Tapi ngarobrol, tahkeun we uyuhan keneh nya anjeunna tiasa ngobrol jeung babaturanana. Berarti itu bagian daripada stimulasi sosial. Aya murang kali anu seseret hoyong ti heula we. Aya di dieu Bu nu kitu. Nah, berarti itu sosialnya masih belum bagus. Masih egosentris, selalu dia ingin nomor 1. Nah, caranya mengatasinya adalah pertama jujurkeun heula. Jujurkeun heula. Dipayun heula untuk beberapa hari. Kenapa jujurkeun heula? Biar di imotan anak dia merasa diakui. Oh, keinginan saya diakomodir. Tapi ingat hanya sementara, tentatif. Kedua, ibu sampaikan ke orang tua. Bila orang tuana teu apaleun budakna kitu. Lamun ceuk orang tua terbuka leres da di bumi oge anjeunna mah alim kahulag. Berarti antara emutan orang tua jeung urang sami.
anu teu acan sami misal duka ada di bumi murangkal ewin ada bager. Tah, berarti ieu tantangan. Sebelum kita melakukan tindakan berikutnya si orang tuanya harus mengerti. Faktanya harus disampaikan. Ibu punten murangkali teh geuningan di sakola hoyong ti payun wae. Tah ieu oge ngadugikeun ka orang tua teh kada hati-hati, bisik orang tuana kasinggung. Pamitos klik antar orang tua jeung sakola kakarek. Ibu pami kitu enjing mah ku abdi bakal dipiwarang ka pengkernya pami sumpingna ti pengker. Wios anjeunna nangis. Wios tah enjing eksekusi ke urang. Abdi mau, saya mau di depan. Maaf ya kamu datangnya ke-5, baris ke-5. Enggak mau ke 1. Ke-5. Maaf ya, anjeunna nangis. Orang tua moal kaget. Sabab urang tos ngobrol. Tah sapertos kitu Bu nya. Jadi 6 pondasi teh tadi apa? Nilai agama dan budi pekerti, kematangan tadi teh pembelajaran yang positif ya. Yang ketiganya adalah lihat contekan. Yang ketiganya adalah kematangan sosial ya. Yang keempatnya pola hidup bersih. Misalkan cuci tangan, gosok gigi, itu. Misalkan anjina bisa BAB sendiri, itu bagian Bu. Jadi orang nyiapkeun siap ka sakola SD teh lain calis teu ngungkul. Kumaha murangkali apal BAB-nya lira henteu nyusahkeun kolotna mandiri, teh teh murangkali tanda-tanda teu siap ka SD. Jadi ku ibu ayeuna dipantau. Makana penginten sebelum menerima siswa ditanya dulu apakah ini sudah bisa BAB sendiri, kalau sudah berapa lamanya, misalkan kalau masih belum dicatat ke orang seperti itu. Udah berapa Bu 6 pondasi teh? Nilai agama dan akhlak mulia ya, yang kedua adalah pembelajaran yang positif, ketiga adalah kematangan sosial, keempat perilaku hidup bersih atau PHBS, kemandiriannya ya. Maksudnya kemandiriannya artinya anak sudah bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa dibantu. Lepas sepatu, pakai baju yang kayak gitu ya. Jadi kita enggak fokus kepada yang sifatnya sifatnya kognitif terus. Udah 5 Bu ya? 4. Yang ke-5-nya adalah kematangan kognitif. Kematangan kognitif ini baru calistung teh. Tah calistung oge ibu ulah langsung ka hajar. Apakeun AB, CD dugikeun ka Z, besok harus hafal enggak? Kita harus dulu ada pra literasi sebetulnya. Kalau menulis ada pra menulis, kalau membaca ada pra membaca. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan pra menulis? Di antaranya menjepit biji-bijian. Ulah waka nyepengan pensil. Yang biasa ibu familiar mungkin menggunting, meremas. Di sini misalkan ada balong, misalkan aya tanah anu lembek kayak play-doh, silahkan. Itu pra menulis ya. Misalkan bikin coretan bebas, ya itu. Terus yang selanjutnya adalah menyambungkan garis, itu pra menulis. Kalau pra membaca, lihat bentuk, misalkan ada lingkaran, ada kotak, segitiga, bedakan warna, bedakan arah antara kanan, antara kiri. Nah, di sini kan ada masjid, misalkan ibu bikin program sholat duha di masjid. Otomatis kan anak akan masuk masjid. Di agama Islam, ada adab-adabnya, misalkan doanya, kaki kanan. Tah, itu cocok. Dahulukan kaki kanan. Itu abdi 1 tahun ngajarkan kanan kiri ke anak. Masih ada yang salah. Jadi, agama Islam tos aya, secara umum aya, orang sambungkeun. Apa manfaatnya kalau anak sudah paham kanan dan kiri? Pertama, moal lieur. Pernah ibu pramuka kapungkur? Latihan PBB pernah? Balik kanan, balik kiri, hadap kanan, hadap kiri, pernah salah? Nah itu, karena memang konsep dasarnya belum kita kuasai. Nah, kita sebagai guru, ajarkan dulu konsep kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Manfaatnya apa? B dan D bedanya apa? B dan D. B dan D itu bedanya apa? Arah. Lingkarannya, kalau B itu ke kanan, ibu hamil nak mun orang nama. Kalau D ke kiri, kan itu. Kalau kanan kiri kita sudah ajarkan, ngajarin B dan D itu akan gampang.
B itu ibu hamilnya mun urang mah atau lingkarannya atau yang melentungnya menghadapnya ke kanan. Kalau D itu ke kiri, seperti itu. Kalau kita ngajarin bacalah, kalau kita ngajarin ikro, itu dasar. Kalau ngaji dari kanan ke kiri, kita terangkan. Kalau ngaji ikro itu dari kanan ke kiri, dibacanya. Kalau baca huruf biasa dari kiri ke kanan, itu akan membekas di anak. Baru kayak orang ngajelaskeun kata-kata sederhana. Seperti itu, Bu. Ada 6 ya, 6 pondasi ya. Satu tadi nilai agama dan akhlak mulia. Yang keduanya tadi pembelajaran yang positif. Ketiganya adalah kematangan sosial. Keempatnya tadi PHBS ya, kemandirian. Selanjutnya kelimanya kognitif. Terus ada juga bahasa. Nanti kita lihat dulu, takut ada yang salah gitu ya. Oke Ibu, sebelum kita lanjut mau ditanyakan dulu atau mau Ibu mendapat apa nih dari capsusan saya tadi? Silakan Bu Tuti disampaikan apa yang Ibu dapat dari ocehan saya. Gimana Bu? Disampaikan kembali, silakan. Ibu dapat apa tadi dari paparan saya? Silakan diungkapkan Ibu, jangan dipendam biar nggak jadi jerawat. Silakan Bu Tuti. Tah naon anu terangna ieu. Gimana cara perencanaan pembelajaran dan proses. Aya dina dimensi naon cenah teh? Dimensi D1. Itu teh tentang apa? Tentang LPPH. LPPH perencanaannya gitu ya. Kalau D2 tentang proses pembelajaran. Jadi rapat pendidikan itu erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Alhamdulillah. Ibu siapa? Bu Ai, gimana Bu Ai? Dapat apa Bu Ai? Sebelum kita lanjut, masih banyak tuh dimensi D-nya juga masih 3 dan 4. Gimana? Apa yang Ibu dapatkan? Jadi kita harus paham cara mendidik anak itu sesuai usianya. Sesuai usianya. Tidak memaksakan anak harus bisa itu. Sesuai usianya. Jadi usia itu berdasarkan karakteristiknya gitu ya. Ibu-ibu teh kan bisa penting mah budak teh bisa calistung we sekedah ieu Siap. Ibu jangan bantahnya. Kita lanjut. Ini langsung diskusi. Ketika ada orang tua kayak gitu, ibu jangan bantah. Ibu sanes kitu, da ti ditun oge calistung mah teu diajarkeun ulah. Kita gunakan ilmu marketing. Yes, tapi maksudnya teh kieu, muhun ibu leres. Abdi oge satuju budak teh kudu diajarkeun calistung. Nanging teu cekap calistung wungkul. Jelaskeun ku ibu. Sateu acan diajar maca teh murangkali teh kenalkeun pra membaca. Nu kumaha pra membaca teh tadi kenalkeun kanan, kiri, atas, bawah. Orang tua teh nu kritis mana harus emang manfaatna naon? Eta we huruf B jeung D kan beda arah aja. P dan Q beda atas dan bawah gitu ya. Jadi kalau atas, kanan, kiri, bawah udah ketahui 3 huruf B, D, P, Q, anak bisa membedakan dengan pasti. Karena itu hanya beda arah ya, beda arah. Jadi kumahanya beda arah teh. Nah, ini lebih spesifik biar nanti ibu punya argumen, Bu. Ka orang tua teh jadi naonnya? Jadi orang teh istina teh naonnya? Si orang tua terakomodir ka hoyongna. Urang oge panginten bisa memasukkan apa yang kita pahami. Karena orang tua teh moal protes. Ayeuna diajar nyotaneun. Enjing misalkan nyandak ka panen tomat teh moal protes. Da tujuanna jelas protes gitunya. Alhamdulillah panginten. Jadi ini saya dibuka dulu nih takut salah 6 pondasi ya. 6 pondasi itu adanya di jadi kababat Bu tina rapot pendidikan mah sanes kanten kacandak gitu.
Mungkin dari Bapak Ustadz gimana? Ada yang mau disampaikan? Ini guru-gurunya udah ada, alhamdulillah ya. Sedikit pencerahan, mudah-mudahan ya tadi ya doa Pak Ustadz diijabah ya. Ada pencerahan. Ibu ulah pamang-pamang bunya. Hayu orang manfaatkan ya. Alhamdulillah sanes di Ciraab, abi teh sanes di orang ka Ciraab. Saya si orang ka Pak Ayit, tapi ke Pak Ustadz. Ya nu ngaturna Allah Subhanahu wa taala panginten nya. Tah ieu panginten ibunya 6 aspek. Nah, 6 aspek ini kata kuncinya. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti ini ya. Yang keduanya adalah kematangan emosi ya, kematangan emosi ya. Kematangan emosi itu tadi tidak mau egois gitu ya, bisa meminta maaf ketika dia bersalah. Punten pami anjeunna miwarang, keterampilan sosial dan bahasa, pemaknaan belajar yang positif tadinya, pembelajaran yang positif teh ulah sampai murang kali kapok ka sakola urang gitu nya. Berarti urang kedah membuat perencanaan yang bervariasi, ulah bosen tadi. Yang kelimanya keterampilan motorik untuk perawatan diri, gitu. Kematangan kognitif. Nah ini Bu ya. Kalau bahasa itunya mah kayak gini sih Bu. Nah ini mengenal nilai agama dan budi pekerti ini bahasa aslinya ya. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Ini contoh perilakunya. Jadi ketika ibu ngajarin anak minta tolong saat dia butuh bantuan, itu ibu sedang menyiapkan anak itu siap ke SD. Jadi indikator anak siap masuk ke SD itu 6 ini. Gitu. Ya. Ketika anak ibu disuruh untuk berdoa sebelum makan, ini bagiannya. Percuma anak bisa maca tapi tidak beradab dan beretika kan. Jadi ibu punya misi nanti menyampaikan ke orang tua. Bahwa anak dikatakan siap ke SD itu bukan hanya bacanya Bu, ini ada. Ya, seperti itu. Terus anak hoyong diantosan ku orang tua. Jeung sok keselna anakna tos sideng orang tuana sok. Aya di dieu nu kitu. Aya nya. Maksudna teh kieu, anakna tos sideng, tos aman di dieu. Ku orang tuana teh mus-mus ka kelas. Di piwarang keluar noongan di jendela. Murang kali kan kaungkap-ungkap deh anu tadi hoyong mandiri terjadi ogo deui seperti kitu nya. Jantan iya anu kadah disiapkan kurang. Adana di mana? Di sini ada di kemandiriannya, ada di pengembangan motoriknya. Jadi mungkin ini 6 pondasinya, ini bahasa kuncinya saja. 6 pondasi itu ada 6 ya. Yang pertama ngerti lu. Jadi ada 6 ya. Nah ini yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Kedua kematangan emosi. Contoh perilakunya tadi sudah tahu ya, ngantri, meminta tolong gitu ya. Yang ketiga keterampilan sosial dan bahasa. Artinya anak itu bisa bergaul, anak tidak merasa rugi berteman dengan si dia kan gitu ya. Kan ibu alim babaturan jeung anu rese kan alimnya teu betah boynya. Tah murang kali ke orang di papatahan supaya dia menjadi pribadi yang bisa menyenangkan orang lain. Bahasanya lain celemeng wungkulnya anak itu ada yang bisa bercerita, nulis, menggambar itu bagian daripada bahasa juga kan gitu ya. Yang keempatnya pemaknaan belajar yang positif. Contoh perilakunya apa Bu? Anak tidak bosan untuk datang ke sekolah. Kami murang kali kehadirannya misalkan banyak alfanya dan itu ternyata dari 20 ternyata 10 yang kayak gitu, kita hati-hati. Takut kita enggak kreatif menyusun perencanaannya. Kecuali lamun teh matina 20 aya saurang anu tara sakola. Ta eta mah lain urang nu salah. Anu kadah jadi warning mah pamitina 20 10 na tara sakola, tah gitu. Pami misalkan 1 yang tidak sekolah, nah berarti ada yang salah nih. Bisa jadi kurang terperhatikan, bisa jadi misalkan di imahna loba ancaman, awas lamun sakolana kieu kumaha bakal kieu. Sehingga murang kali teh ka sakola teh sieun gitu. Yang kelimanya adalah keterampilan motorik dan perawatan dirinya. Yang keenam, kematangan kognitif. Nah, ini Bu ya, 6 kemampuan pondasi. Jadi ketika ada kalimat 6 kemampuan pondasi arahnya ke sini Bu ya. Pertanyaannya, Pak, hubunganna sareng CP kumaha?
Kan dina kurikulum merdeka teh ngajarkeun CP, nah habat aya ieu. Bilih aya pertanyaan gitu jawabannya, yang 6 ini udah bagian daripada CP yang 3. Jadi seperti itu pengintan ibunya. Jadi simpel nama naonnya eta-eta keneh gitu bunyi ngan beda bahasa seperti itu. Oke. Baru D2 Bu ya. Jadi D2 itu apa tadi? Proses pembelajaran. D3. Nah, D3 itu adalah pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi. Nah, udahlah. Udah dibahas ya. Tadi 6 pondasi teh naon Ibu? Aya deui geuningan nya. 1, nilai agama dan budi pekerti. 2, kematangan emosi. Ya, ketiga, sosial bahasa. Keempat, pembelajaran yang positif. Kemandirian atau perawatan dirinya, terus kematangan kognitifnya. Itu ada 5 Bu ya. Ada 6. Ta Ibu di dia panginten skornya 49. Insya Allah Bu urang angsrodkeun Bu nya. Mudah-mudahan tahun payun urang merangsek dari kurang menjadi sedang. Di sini apa sih kriterianya? Proses pembelajaran satuan belum membangun kemampuan pondasi secara utuh. Pembelajaran yang dirancang juga belum selalu efektif dalam membangun kemampuan pondasi yang dituju. Kompetensi pendidik perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan kesiapan anak untuk bertransisi ke jenjang pendidik selanjutnya. Ibu sudah tahu ya, 6 pondasi. Selanjutnya untuk D4 assessment. Alhamdulillah ini sudah bagus. Wah, keren. Tepuk tangan dulu buat kita ya. Oh, yes, keren. Udah hijau. 72. Ini udah keren ya. Di sini penerapan asesmen sudah terintegrasi di dalam pembelajaran satuan PAUD. Artinya Ibu ada penilaiannya, ada pembagian rapotnya. Rapotnya tidak asal. Oh, ini mau kolotno sok mere hasil panen. Dialus-alus di rapot nanti gitu. Ya, tos objektif gitu ya. Asesmen sudah efektif dalam menggali informasi tentang capaian anak dan dilaksanakan dengan teknik yang sesuai dengan anak usia dini. Hasil asesmen sudah digunakan untuk menyusun umpan balik yang konstruktif sehingga menguatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada umpan balik ya. Konstruktif itu artinya membangun ya. Membangun. Alhamdulillah. D sudah semuanya dibahas. Dimensi D ada 4. D1 tentang perencanaan. D2 tentang proses pembelajaran, D3 tentang pembelajaran yang membangun 6 fondasi, dan keempat tentang akses. Dari 4 ini yang sudah baik, D4. Sekolah Ibu ya. Yang sudah sedang, D1. Yang masih kurang, D3 dan D4. D3 ya, sorry D3. D2 dan D3. Proses pembelajarannya salit deh Ibu insya Allah Bu nya. Kagambar ayeuna mangke pami Ibu ngisi sulinjar teh kitu nya. Ngajawabna tuh oh iya. Tapi ulah kieu apal trikna teu dilaksanakeun di dieu. Artinya ngajawab sulinjar mah iya gitu ya. Tapi pelaksanaannya budak barosen kade deui nya. Sabab ieu mah sababna bisa diakalan si rapot pendidikan. Ngajawabnya nu aralus gitu nya. Tapi punya tanggung jawab moral gitu saat kita memberikan jawaban di sulinjar seperti itu Bu ya. Nah di dimensi E sekarang, dimensi itu ada 7 ya. Yang pertama E1, indeks ketersediaan sarana prasarana esensial. Alhamdulillah sudah bagus. Pak, kenapa skornya 2,25? Karena paling bagusnya 3. Gitu ya skornya. Jadi nilai kan aya anu pangsaena 100. Misalkan Anies, kalau Ibu masih ingat kemarin ketika kampanye memberikan nilai berapa ke Prabowo? 11 dari 100 gitu ya. Kalau 11 dari 20 kan mendekati. Nah, ini adalah 2,25 dari 3. Berarti nilainya sedikit lagi untuk sempurna gitu ya. Alhamdulillah di sini terlihat sarana prasarana sudah komplit gitu ya. Yang kedua, iklim keamanan satuan pendidikan. Ini masih kurang. Apa sih indikasinya? Belum mampu memastikan keamanan kenyamanan fisik dan psikis dari anak pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kenyamanan anak itu bukan hanya fisiknya saja. Ya diindikasi mungkin Ibu pernah ngabaeudan budak. Budak tuh bisa dipelototan, kan itu psikis ya. Nah itu Ibu introspeksi lagi. Ketika Ibu ngajarin anak ikro teu bisa wae, kumaha reaksi Ibu kasih budak eta?
Pami misalkan ku ibu dibaudan, dibully, kembali ke jalan yang benar. Nanti di sulinjarnya ibu ngisi yang baik. Oh saya sudah merubah nih. Da intina mah ka ibu-ibu keneh kenanya. Da abdi mah bukan satu-satunya orang yang bisa merubah sekolah ini, enggak. Saya mah hanya ngasih tahu, ini yang kurang. Da pada pelaksanaannya mah ibu nanti di lapangan gitu ya. Seperti itu. Jadi kapayuna ibu kantun pastikan keamanan di sini kan alhamdulillah lah. Tidak ada balong, mungkin itu aya gawir, tapi jauh kan, udah misalkan ada pagar. Kalau memang sudah, tinggal ketika ada anak yang istilahnya lompatan, bagaimana cara pendekatannya, biar dia bisa berubah, tidak lari-lari di kelas, tapi lari-lari di luar, seperti itu. Nah, itu assessment Bu. Makanya besok Ibu coba anak jalan-jalan ke lapangan, bikin kegiatan main bola, bikin kegiatan yang sifatnya menguras tenaga anak. Jangan sampai sebelum Ibu tahu anak ini misalkan energinya masih banyak, ajak jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya nggak jauh. Jadi seperti itu. Terus kita sampaikan, misalkan ada anak yang suka lari-lari, makasih ya, misalkan namanya Calim, Calim Gerlitik sekolah di Mulki. Calim, makasih ya sudah lari-lari di kelas. Tapi bayangkan, kalau kamu lari di kelas, terus ada orang ketabrak, gimana? Orang sakit atau enggak? Sakit. Besok kita ke lapang. Kabudak eta teka Calim teh ibu tengah janjian. Anak-anak besok kita belajar lari-lari ya di lapang. Tah besokna ku ibu dipraktekeun lari ka lapang. Tidak harus berbentuk kegiatan olahraga. Misalkan kegiatan menyusun balok. Kan itu fisik kegiatannya. Misalkan berjalan di atas pematang sawah. Upami abi mah kieu Bapak. Upami nuju nguruk. Ya. Upami anu atos. Pantes mulai bade riweuh. Abi sok dipasihan balok. Iya, itu kan disebutnya area pengaman. Area pengaman itu bagus, bagian daripada pengendalian. Tapi kita juga harus asesmen kucarak itu bertahan lama berapa? Bertahan lama seperti apa? Misalkan anjeuna main balok tapi ngan 3 menit anjeuna lari-lari kan gitu. Kan itu juga harus kita asesmen lagi. Nah, sekali-kali ibu rencanakan kegiatan yang emang menguras fisik. Tapi Pak kumaha aya budak anu alim fisik kudu ngiring kegiatan kedah. Tapi anu tanagana seueur ku ibu dijadikeun KM. Jadi mun teh aya permainan memindahkan balok, anu calikeun mah pasihan porsi yang cukup mindahkeun balokna we misalkan ngoperkeun. Keun anu lulumpatan mah misalkan bagian anu cangker gitu. Jadi ibu teh misalkan enjing bade belajar membuat permainan memindahkan balok secara berkelompok. Nah, itu kegiatannya. Tahapan-tahapannya ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, A dan B. Tah anu calangker tadi jadikeun KM. Anu calikeun ulah sina calik di dia, ajak mah ajak ka ditu ka lapangan. Tapi di lapanganana pasihan porsi yang memang tidak banyak menggunakan tenaga. Misalkan permainannya adalah 3 orang memindahin balok tanpa berlari, misalkan 3 ngajajar 1, 2, 3. Anu cangker mah jarakna jauh, mindahkeun balok teh sina lumpat 2an mah. Ti dieu tah anu lalembek misalkan jarakna teh caraket, tah tempatkeun ku ibu di nu caraket eta. Anu jago lumpat pindahkeun. Tah itu asesmen. Engkena budak anu cangker merasa terfasilitasi, murang kali anu calikeun oge tidak merasa dirinya lemah karena punya peran dan fungsi yang pas. Tah eta Bu ngarencanakeun pembelajaran berdasarkan karakteristik teh. Cek Pak Calim kedah lulumpatan di lapang, dor we budak teh lulumpatan kabeh. Tanpa ibu perhatikan anak yang cangker, anak yang tidak cangker, itu direncanakan seperti itu. Insya Allah kagambar punya angket, ada mal kegiatan pembelajaran. Pak abi mah kumaha da tetiasa sieun salah, tah perasaan sieun salah teh di kikis salit-salit gitu. Ada filosof yang mengatakan lebih baik kita salah karena sedang belajar daripada tidak pernah salah, tidak pernah belajar. Logikana kieu. Abdi mah tarat dilelep ngojai teh. Irah ngojaina can pernah. Dugi ka kiamat oge moal teh lelep-lelep.
belum belajar berenang. Tapi ada orang, saya mah pernah tenggelam ketika belajar. Nah, ibu oge kudu kitu, tanamkeun di dieu teh. Lebih baik. Tapi jangan sampai erek digunakan kelinci percobaan budak ieu. Lah kitu oge. Makanya kita merencanakan juga harus baca dulu. Makanya ibu ketika sudah beres ngajar itu diskusikan, ngobrol. Misalkan Bu Tuti ka Bu Sa teh hilap teh. Ka Bu Ai, Bu Ai, ieu si Calim ye lulumpatan we enjing urang ngadamel kegiatan yuk di lapangan. Tah diobrolkeun, engke bakal umpan balik ti Bu Ai teh. Kade umpan balik ti Bu Ai teh kudu konstruktif. Naon Bu? Artina teh naon? Membangun. Ulah kieu ceuk Bu Ai teh. Bu Tuti geus ulah kikituan da wah penilik. Tah, eta teh umpan balik yang tidak membangun. Bu Tuti anu semangat dibere komentar kitu kumaha Bu Tuti? Semangat teh? Balad. Pasti bakal dipurang serangan. Taulah gitu. Jadi ada umpan balik yang konstruktif. Hayu Bu. Kumaha rencanana? Kieu. Oh nya kan Calim mah jago lari. Jarak mindahkeun balokna ulah sarua jeung ai da ieu mah misalkan hengker misalkannya. Jarakna 1 meter we ai ka ieu mah keun Calim mah anu hengker anu cangker penginten 2 meter. Jadi ibu atur seperti itu. Enjing penginten eksekusi. Enjingna belajar naon deui, misalkan bosan. Oh, si itu misalkan aya misalkan Siti sok rajin nyandak anjang-anjangan, nyandak pepesoan. Kumaha lamun enjing nyandak pesonyaan? Urang nyiksikan boleh. Enjing miwarang kan loba boleh di dia misalkannya. Survei heula ku ibu teh, ulah sampai miwarang nyandak sesuatu memberatkan orang tua. Oh, di sini banyak sampe misalkan kepanen sampe. Anak-anak besok bawa singkong ya, kita belajar mengupas singkong. Belajar antisipasi dari bahaya menggunakan pisau. Dijelaskan ibu teh, ini pisau benda tajam, hati-hati. Kalau ngasih pisau itu jangan ujung yang tajam, tapi dibalik yang tajam kita pegang, gagangnya kita berikan ke orang. Kan itu ada muatan pembelajaran. Seperti itu ibu ya. Sip. Jadi keamanan itu masih kurang ya. Terus ketiga, iklim inklusivitas dan kebinekaan. Inklusivitas ada yang sudah mendengar apa itu Bu? Inklusivitas teh? Inklusivitas itu berasal dari kata inklusif. Ada di sini anak ABK? Misalkan anak yang masih sulit bicara. Kalau ada, kita terima sekolah sini. Tah, pami orang nampi ABK, sekolah orang teh sekolah inklusif. Misalkan bisa menerima anak yang berbagai keadaan. Itu disebutnya inklusivitas. Ulah. Tapi perkembangan daya pikir aja. Dia hanya bicara. Nah, berarti itu masuknya ke speech delay, artinya keterlambatan bicara. Diterima di sekolah ini, sekolah Bapak sudah inklusif. Inklusif itu bukan berarti gimana. Inklusif saya dulu mengasumsikan sekolah yang anu sadayana aralus itu. Bukan. Inklusif itu adalah menerima berbagai keadaan. Misalkan ini kan religi, agama nih. Ada orang agama Kristen mau sekolah ke sini. Kita terima atas sekolah kita sudah inklusif, menerima keberagaman gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini skornya masih kurang ya, tapi udah 60 nih. Lagi-lagi saya belum tahu nih skor 60 batasan kurang atau gimana ya. Pemahaman tentang pentingnya iklim lingkungan belajar yang inklusif masih rendah, sehingga iklim lingkungan belajar disatukan belum mengakomodasi keragaman latar belakang warga sekolahnya, serta memfasilitasi ragam kebutuhan belajar anak. Tadi, jadi sebetulnya ibu tadinya ngajawab baheula sulinjar teh kumargi can apal arahna ka mana, jadi ngajawabna asal. Ayeuna ibu tos apal inklusif teh nu kitu. Aya ABK diterima di dia, berarti ibu teh tahun inklusif. Tinggal bagaimana cara penanganan anak itu, apakah disamakan pembelajarannya atau dibedakan. Kalau disamakan berarti ibu baru inklusif saja, belum bisa membuahkan kegiatan yang bervariasi. Saya sekarang ABK ada yang suka mukul-mukul satu, yang suka jalan-jalan satu, ngomongnya masih kurang, ada diterima. Orang tuana diterima kumaha lamun misalkan ieu mah uihna ti payun nu sanes tabu 11 ieu mah tabu 10 terus uih. Wios teu alasan aku mah Pak Guru kieu wios. Anjeunna mah uih. Kenapa uih tabu 10? Sabab ketika anak jam 9 sampai 10 kan salat. Salat dicepeng ku abdi.
Tah guru-guru aya di kelas nyiapkeun pembelajaran, tah sambil nyiapkeun pembelajaran si murangkali ABK eta ditangani ku guru-guru. Pami misalkan tos beres salat digabung deui guru fokus ka murid anu sanesna. Penanganan kan berbeda. Berarti itu sudah inklusif. Berarti kita bisa mengakomodir beragam. Kebinekaan kan udah jelas ya. Kebinekaan itu artinya ragam. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Seperti itu ya. Yang E4-nya, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh peserta didik. Ibu masih kurang. Kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kompetensi pendidik perlu ditingkatkan. Upaya untuk melakukan evaluasi praktik pembelajaran, inovasi pembelajaran masih minim dilakukan. Betul atau tidak, Bu? Kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kompetensi pendidik perlu ditingkatkan. Ibu seberapa sering belajar PMM? Jarang kan? Kembali lagi. Nah, berarti di sini upaya untuk melakukan evaluasi praktik pembelajaran, inovasi pembelajaran masih minim dilakukan. Jujur-jujuran ya Kak Ibu, pamitos beres sekolah, bubar jalan atau Ibu ngobrol dulu. Nah ini misalkan Bu Ai, Bu Tuti misalkan itu popoyan bisi ka hujanan, wih itu payun. Nah mungkin ke depan tadi teh abunya karena kembali lagi ke sekolahnya, pamit cantiasa misalkan sajam, orang ngobrol setengah jam. Diskusi, misalkan buat besok merencanakan kegiatan pembelajaran, terus evaluasi sekolah tadi kumaha, di kelas Ibu Tuti kumaha, di kelas Bu Ai kumaha, diobrol ke biasa. Diobrol. Seperti itu Bunya. Jadi ya mudah-mudahan di Al-Mulki ini tumbuh kesadaran. Walaupun ibu gajinya misalkan minim, tapi maksimal di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ta urang mah ulah dina emutan teh ulah ninggal da moal aya penilik ka dieu mah. Da moal aya pengawas ka dieu mah. Bocoran Pak Ustad, Bapak bakal dikontrol ka dieu ku BBGP Provinsi Jawa Barat. Kemarin ngontek ke abdi, tos pengimbasan dacan Pak, atos. Nah, udah berapa kali? 1 kali. Tunjuk sekolah yang paling dekat. Nanti akan dikunjungi oleh Balai Besar Guru Penggerak. Dunungan abdi lah gitu. Itu dari kementeriannya. September ya. Nanti September akan datang ke sini. Keuntungannya apa? Ya kan tahu keadaan sekolah kita seperti apa. Kerugiannya apa? Ya biasa namanya katamuan. Tapi tenang itu mah tamu abdi. Artinya di Ustad ulah repot-repot lah insya Allah. Gitunya. Insya Allah penginten sabab 2 Ustadnya. Aya anu ka dia hiji sareng ka Tarogong Kidul ka abdi dicandak. Jadi engke anjeunna sumpih heula ka Asirod naroskeun kumaha tentang kan abdi teh sebelum ka dieu kan kada IHT heula ka guru-guru apakah sudah dilakukan. Terus membuat arkasnya untuk POP kinerjanya sudah dilakukan atau belum. Terus jadwalnya seperti apa. Terus dokumentasi bentuk kegiatan seperti apa nanti ditanyakan. Nanti setelah beres wawancara abdi pengentan dicandak ka dieu kayak pengentan naros ka Pak Ustad sareng ka guru-guru jawab saayana. Abdi moal nyeting kudu kieu pertanyaanna jawabanna kieu moal. Pamit misalkan pertanyaannya Ibu bisa jawab nanti akan digunakan oleh si BBGP. Cara abdi melakukan pendampingan itu sudah sesuai atau belum? Kalau belum nanti akan dikasih tahu ke abdi. Sebab pendamping ini masih panjang kan? Sampai bulan Desember. Seperti itu ya. Itu bocorannya. Selanjutnya makana ibunya ka uih deui nya mangga niatan ti ayeuna. Pami tos beres sekolah, tos beres lakukan refleksi. Besok mau apa? Tadi di sekolah di kelas seperti apa? Seperti itu. Misalkan Pak Ustadz orang sibuk karena pejabat, misalkan MUI dan sebagainya. Ulah atuh pamit Pak Ustadz teh. Asik Ustadz teh aya. Ulah kade. Urang ngobrol jeung babaturan. Di Asirod Bu pami nuju harideng abdi aturan teh tabu 1 nembe balubar. Gajina sabaraha ngan 300.000 sebulan. Ya, walaupun belum sertifikasi ku abdi diarahkeun ka dieu. Jam 1. Pami aya abdi narurut ibunya imam ayu bae sekolah abdi. Pami abdi ka dieu wallahu alam ayeuna baralikan. Da kada sok jujur paham punten anjing mah. Itu Bororah Al-Mulki ya, Asira juga masih berproses gitu nya. Istilahna sok pamitos beres ibu ngobrol anjing bade belajar naon, kegiatan naon. Teh bagian daripada RPPH.
teu kedah aya tulisan wungkul. Komo ibu katingal ku abdi dara rajin gitu nya. Tulis ku tangan oge teu sawios RPPH. Teu kedah ku komputer gitu nya. Ku tangan gitu. Selanjutnya E5, kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan berkelanjutan. Ini sudah sedang, Bu ya. Kebijakan dalam rangka perbaikan layanan serta perwujudan visi misi sudah mulai ditentukan berdasarkan proses analisis kebutuhan yang melibatkan pihak yang relevan. Kapasitas dalam membantu seluruh warga satuan PAUD dalam melaksanakan kebijakan tersebut perlu lebih ditingkatkan. Nah, ini lebih kepada kepala sekolah ya, kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan berkelanjutan. Visi misi, takut misalkan lupa, tahun sekarang visi misi sekolah ini sudah disampaikan nggak ke orang tua? Kalau belum, adakan parenting, diundang orang tua. Ini visi sekolah Kober Mulki ini kayak gini. Orang tua biar ada kebanggaan sekolah di sini. Oh iya, saya tidak salah menitipkan anak saya ke Kober ini. Nah, itu perlu ya. Perlu kita sampaikan. Karena memang ya tidak menutup kemungkinan di Sukatani berjamuran lembaga Kober dan sebagainya. Kalau kita enggak menata sekolah kita ya kita akan terkalahkan dengan sekolah-sekolah yang lain seperti ini. Visi misi kepemimpinan di sini. Selanjutnya di E6, kemitraan dengan orang tua ini masih kurang ya. Satuan PAUD sudah menyediakan laporan hasil belajar yang sebagai orang tua wali secara berkala, namun belum ada media atau kegiatan yang menjembatani komunikasi antara orang tua wali dengan satuan pendidik. Jadi di sini ibu baru ngasih rapot saja. Laporan misalkan di WA group atau ibu memberikan laporan secara pribadi ke orang tua itu belum ibu lakukan. Saya mau tanya sama Bu Tuti sama Bu Ai, pernah ibu misalkan ngirimin foto satu anak ke nomor orang tuanya? Pernah. Seberapa sering? Reaksi orang tua ketika dapat foto itu gimana? Ada nggak balasannya? Dari balasannya merasa gimana, apakah dia senang dari laporan atau memang biasa-biasa saja? Senang kan? Berarti itu ditingkatkan laporan-laporan seperti itu. Atau misalkan 1 bulan sekali parenting sama kepala sekolah, ini perkembangan anak seperti ini dari 25, 10 sudah terlihat lancar, 15 masih dalam proses ke depan, tolong dibantu di rumahnya seperti ini biar selaras dengan apa yang dilakukan di sekolah, seperti itu ya. E7, terakhir nih, penyediaan layanan holistik integratif. Nah, ini biasa sedang ya. Satuan PAUD sudah memenuhi minimal 5 dari 8 indikator kinerja dalam penyediaan layanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan indeks layanan holistik integratif. Jadi ada 8 indikator ya. 8 indikator sekolah ini sudah dinyatakan sudah 5 sudah dipenuhi gitu.